Muhammad Ahmad bin Umar Asyadiri wa masyayikhihi wa talamidatihi bi anhu wa rasulihi wa quraihi wa muslimin wa jami'il ulama wal awliya wa salihin wa malikuddin wa nabi'in wa syahidil adina wa ghuribiha wa ila awliyatil baldah wa ulama wa sanahaliha wa ta'awashahum bi rahmati wal maghfirati min jannah wa yaghfir lana wa lakum bi husni khairin wa ridwan wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah mulai hari ini 1 Ramadan 1444 Hijriah pada zuhur kita mulai daurah kitab Yaqutun Nafis. Ini adalah daurah yang ketiga. Daurah pertama kitab Yaqutun Nafis bab ibadat dan muamalat, alhamdulillah khatam. Terus daurah kedua Yaqutun Nafis kitab nikah sampai akhir, ditambah kitab miftah di babin nikah, alhamdulillah juga khatam. Ini daurah yang ketiga kitab Yaqutun Nafis, separuh yang pertama yaitu ibadat dan muamalat. Semoga diberi kelancaran, manfaat, barokah, malafiat tamah fitarain, amin ya rabbal alamin. Kitab Yaqutun Nafis ini dikarang oleh Habib Ahmad bin Umar Asyadiri, salah satu murid yang dikenal paling cerdas dan paling alim di antara murid-muridnya Habib Abdullah bin Umar Asyadiri, abahnya Habib Salim. Nah, ini salah satu murid yang sangat dekat dengan Habib Abdullah Asyadiri, dikenal murid yang sangat cerdas. Itu di antara murid beliau yang sangat alim luar biasa adalah Habib Hamid Asri Malang. Al-Hamid Asri Malang ini juga muridnya Habib Abdullah Asyadiri yang paling cerdas. Dua orang ini yang sangat terkenal waktu itu. Nah, beliau ngarang kitab Yaqutun Nafis ini diperintah oleh guru beliau yaitu Habib Abdullah Asyadiri. Nah, karena ngarangnya ya beliau ikhlas, diperintahkan oleh guru yang masya Allah sangat ikhlas, akhirnya kitab ini manfaat. Kitab Yaqutun Nafis ini kitab kecil, ini sarahnya yang tebal ini ya. Kalau Yaqutun Nafisnya tipis, kecil, hanya inti-intinya dari setiap bab itu diambil kerangka umumnya. Tapi ini bisa menjadi miftah atau kunci untuk mempelajari semua kitab yang di atasnya. Jadi kalau antum paham kitab Yaqutun Nafis ini, apalagi sama taklek-takleknya, insya Allah memahami kitab apa saja setelahnya, bahkan kitab Minhaj sekalipun yang dianggap kitab yang sangat tinggi dalam jenjang pendidikan madhab Imam Syafi'i, itu akan sangat terbantu, khususnya dari bab zakat, haji, puasa, muamalat, nikah, jinayat, itu akan sangat terbantu dengan kitab ini. Dan Al-Fakir sudah merasakan itu. Ini dulu alhamdulillah kitab ini Al-Fakir belajar awal sampai akhir ada di Kuliyatus Syariah Jami'atul Ahqaf di Hadramut. Alhamdulillah khatam. Dan sangat membantu sekali setelah itu belajar minhaj, sangat terbantu. Mempelajari kitab apapun, antum mau baca Umdah, mau baca Fathul Qorib, mau baca Fathul Mu'in, mau baca Minhaj, dengan kitab ini sangat terbantu sekali. Tapi bukan berarti ketika antum khatam kitab ini terus paham isinya, kemudian untuk mempelajari kitab di atasnya tidak perlu talaqi, tidak perlu guru, bukan begitu. Membantu itu. Tapi tetap untuk melanjutkan ke jenjang kitab selanjutnya tetap harus punya guru. Karena kalau orang pahamnya itu dari guru bersanad, itu insya Allah aman. Nggak ada pemahaman yang aneh-aneh. Pemahaman aneh-aneh itu muncul gara-gara orang cerdas tidak mau ngaji kepada seorang guru. Kepinginnya mengandalkan kecerdasannya, mutola'ah sendiri. Ini bahaya ini. Ini biasanya pemahamannya banyak atau sedikit banyak itu menyimpang, tidak tepat dan ngotot biasanya. Karena cerdas, merasa pemahamannya ini yang benar. Nah, itu. Karena itu tetap perlu guru. Nah, kitab ini sekali lagi adalah kunci untuk memahami kitab-kitab yang ada di jenjang atasnya.
Beliau pengarangnya ini wafat dalam keadaan dalam usia masih sangat muda. Dan dikatakan dalam manaqib beliau bahwa Habib Abdullah Asy-Syadhili itu belum pernah bersedih ditinggal mati seseorang mengalahkan sedihnya beliau ditinggal muridnya ini. Karena Habib Abdullah Asy-Syadhili punya harapan-harapan besar kepada Habib Ahmad Asy-Syadhili ini. Punya harapan besar melihat kealimannya, kecerdasannya, keseriusannya yang luar biasa, sehingga gurunya ini punya harapan besar. Ternyata Allah berkehendak lain, meninggal dalam usia muda. Karena itu sangat sedih sekali Habib Abdullah Asy-Syadhili. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma syara'a minad din wa hada ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalam ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Beliau memulai kitabnya dengan bismillah karena pertama mengikuti apa yang dicontohkan oleh Al-Quran. Al-Quran dari sisi penyusunannya dimulai dari bismillah. Dari sisi penyusunannya dimulai dari bismillah. Ini niru Al-Quran. Kemudian juga mengamalkan hadits kul amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin ajdam. Sesuatu yang baik kok tidak dimulai dengan bismillah, maka aqta. Aqta itu makna aslinya orang yang tidak punya tangan, kaki. Kata orang Jawa itu beruntung. Kata orang Jawa, tidak ada tangan, tidak ada kakinya. Itu artinya apa? Aqta, kurang barokah. Kurang barokah. Kemudian apa? Setelah bismillah membaca alhamdulillah. Sama, karena Quran dalam penyusunannya juga sama. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin penyusunannya. Kalau turunnya pertama kali apa? Iqra. Ya, pertama kali Iqra. Tapi dalam penyusunannya dan penyusunan Al-Qur'an itu sudah merupakan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada khilaf di sana. Nah, jadi tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah, di sini ngikuti Al-Quran. Dan kedua karena ada hadis yang lain, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdalah. Bilhamdulillahirabbil alamin fa huwa aqta wa qila ajdam wa qila abtar. Nah, jadi ada dua hadis yang menunjukkan bahwa perkara baik tidak dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, maka kurang barokah. Lah ini yang harus didahulukan yang mana? Bismillah apa alhamdulillah? Didahulukan bismillah. Kenapa? Ngikuti Al-Quran tadi itu. Loh kan hadisnya ada yang riwayat alhamdulillah. Iya. Ibtida di sini ada ibtida hakiki, ada ibtida idhofi atau nisbi. Ibtida hakiki yang memang betul-betul yang awal. Kalau ibtida idhofi itu ya termasuk yang awal tapi bukan paling awal. Itu ibtida idhofi atau nisbi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ma syara'a minad din. Itu. Segala puji bagi Allah atas apa yang Ia syariatkan berupa agama. Wa hada ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalam ala rasulil amin. Diikuti dengan sholawat. Karena apa? Biar barokah. Karena apa? Sumber barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepingin barokah sebesar-besarnya yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad wa alihi at-tahirin wa sahbi ajmain. Setelah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada keluarga beliau. Kenapa? Ada larangan dalam hadis walaupun sanadnya menurut sebagian ulama masih diperdebatkan. Rasulullah SAW melarang untuk kita melakukan as-salatul batrah, salawat yang terputus. Salawat hanya pada Nabi tapi tidak kepada keluarga Nabi. Ini ada larangan, walaupun bukan larangan haram. Walaupun bukan larangan haram. Karena itu salawat pada keluarga Nabi. Kemudian kepada sahabat, dikiaskan kepada al. Keluarga Nabi didahulukan daripada sahabat. Kenapa? Perintah bersolawat kepada keluarga Nabi itu dengan nas. Sedangkan salawat kepada sahabat itu dengan dalil kias. Nas lebih didahulukan daripada kias. Wa sahbi ajmain, sahabat semuanya tanpa terkecuali. Ini ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kita diwajibkan ihtiram, ta'zim kepada semua sahabat Nabi tanpa terkecuali. Kenapa? Li ajrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menghormati sahabat karena Nabi. Itu. Karena itu tanpa terkecuali siapapun sahabat Nabi, tidak pilih-pilih, tidak pilih-pilih, semua sahabat. Amma ba'du, faqad asyara alayya man la manduhata li fi mukhalafatih wala muzhala illa ila muwafaqatih.
an aktuba risalatan fi madhabil imam Syafi'i jami'atan lit ta'arif hawiyatan lil arkan wasyurut musawwiratan lil anwa khidmatan li sigharil muta'allimin wa takhfifan li at'abil muallimin. Gitu. Di sini beliau menjelaskan sebab kenapa ngarang kitab ini. Bukan keinginan pribadi, kepingin punya karangan yang bisa dikenang, kepingin viral dengan karangannya, kepingin bisnis nanti jualan kitab. Tidak. Beliau mengatakan di sini sebab beliau ngarang kitab ini karena isyarah dari gurunya, itu faqad asyara alayya, memberi isyarah kepadaku, man la manduhata li fi muhalafati. Manduha aisyah, kelapangan. Orang yang tidak mungkin aku tentang perintahnya, isyarahnya itu maksudnya. Manduha aisyah, kelapangan, keluasan. Orang yang tidak mungkin untuk aku tentang isyarahnya. Wala muzhala illa ila muwafaqatih. Muzhala ay mutanahha. Tidak ada tempat untuk menjauh kecuali nuruti beliau. Jadi tidak bisa menjauh kecuali dengan nuruti beliau. Nah, jadi intinya beliau mendapatkan isyarah dari orang yang sangat beliau agungkan sehingga tidak mungkin isyarahnya untuk dilanggar. Itu isyarahnya dilanggar. Isyarah apa? An aktuba risalatan, agar supaya saya menulis risalah dalam madhab Imam Syafi'i. Isi risalah itu jami'atan lit ta'arif, menyebutkan semua ta'rif. Memahami ta'rif itu penting. Pemahaman kepada ta'rif akan berakibat kepada pemahaman antum kepada masalah-masalah setelahnya. Banyak dari masalah-masalah dalam satu bab itu kembali kepada ta'rif. Kembali kepada ta'rif. Kenapa ini sah? Oh, karena tidak sesuai tarifnya. Kenapa ini enggak? Kenapa ini sah? Karena sesuai tarifnya. Kenapa tidak sah? Karena tidak sesuai tarifnya. Apa sebabnya? Oh iya, ada qayyid dalam ta'rif tidak terpenuhi. Nah, karena itu memahami ta'rif sangat penting. Kitab-kitab fikih yang lain tidak selalu menyebutkan ta'rif. Tidak selalu menyebutkan ta'rif. Silahkan lihat kitab mana saja, kitab fikih mana saja. Nah, itu kadang ada yang disebutkan tarifnya, sebagian masalah sholat ditarifi, zakat kadang nggak ditarifi, tiba-tiba langsung kitabuz zakah, kemudian tajibuz zakatu dan seterusnya, nggak ditarifi. Kalau di sini semua ditarifi, dari awal sampai akhir itu semuanya ditarifi oleh beliau, dan ini penting. Jadi isi risalah itu mencakup semua tarif. Hawiyatan lil arkani wasyurut, memuat semua rukun dan syarat. Ini penting. Kitab-kitab lain biasanya hanya menyebutkan sebagian rukun, hanya menyebutkan sebagian syarat, dan biasanya diacak. Jadi satu gitu ya. Jadi satu, antara syarat dan rukun tidak dibedakan. Di sini keunggulannya, pertama setelah menyebutkan tarif B misalnya, disebutkan rukunnya B apa saja. Kemudian syarat bagi setiap rukun. Nah, ini ajib. Kadang syaratnya sangat banyak. Ini syarat yang begitu banyak terkumpul dalam kitab yang kecil ini. Kalau antum mutalaah kitab syarah-syarah minhaj sekalipun, belum tentu terkumpul syarat-syarat itu. Syarat-syarat ini bisa terkumpul dengan mutalaah beberapa syarah, mutalaah beberapa hawashi, baru bisa terkumpul. Antum tidak perlu repot-repot, buka Yaqutun Nafis langsung. Sebelum ada Yaqutun Nafis sulit. Dulu santri-santri sebelum ada kitab Yaqutun Nafis ini ingin mengetahui semua rukunnya B, semua syaratnya B, itu harus mutalaah sana sini, mutalaah kitab yang sangat banyak, kitab besar-besar. Nah ini kitab besar-besar. Dan kadang-kadang waktunya enggak sempet. Kenapa? Kebanyakan mutolaah atau kebanyakan tidur, ya. Itu nggak sempet. Yakut gampang, bangun tidur antum baru melek buka ketemu semua ya. Ini subhanallah, mempermudah sekali ya. Nah, udah dipermudah sih males saja jalur kapakno ini ya, minta diapakan ini. Nah, ini jadi mencakup semua rukun dan syarat. Kayak syaratnya B, syaratnya segot ada 13. Itu antum mutolaah atas syarat-syarat minhaj itu mungkin ada kurang 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi perlu mutolaah sana sini baru bisa terkumpul. Di sini enggak, sudah langsung terkumpul jadi satu.
Kemudian termasuk keunggulan kitab ini musawwiratan lil anwa, memberikan gambaran kepada setiap macam-macam yang dibahas di sini, macam-macam hukum yang dibahas. Setelah menyebutkan tarifnya B, rukun dan syaratnya B, terakhir dicontohkan seperti apa surahnya B itu. Ijarah tarifnya, rukun, kemudian syarat masing-masing rukun. Terakhir surahnya ijarah dhimmah bagaimana, surahnya ijarah ain bagaimana. Selalu ada tasawur, selalu ada contoh itu. Untuk apa ngarang kitab ini? Tujuannya khidmatan li sigharil muta'allimin, sebagai bentuk khidmah, membantu pelajar yang masih kecil, yang pemula. Pelajar pemula, kita semua pemula di sini. Ya, hatta yang bicara ini ya pemula. Ini untuk membantu pelajar-pelajar yang masih tingkat pemula, sehingga agak kesulitan. Jadi para pemula itu terbantu. Apa kitab ini khusus untuk pemula? Enggak. Wa takhfifan li'at'abil muallimin, dan meringankan kepayahan orang-orang yang ngajar. Orang yang ngajar itu harus persiapan. Sealim apapun namanya ngajar itu persiapan. Itu keterangannya akan lebih detail, lebih lengkap, lebih jelas, dan barokah ke murid. Salim apapun, jangan sampai ngajar gak persiapan. Walah, kitab ini aja saya bangun tidur raup tok, cuma cuci muka bisa nerangkan kitab ini dengan detail. Jangan begitu. Saya melihat sendiri pembesar ulama di Tarim sana, pembesar-pembesar ulama yang sudah dilakopi dengan Ibnu Hajarnya Tarim, dilakopi dengan ini, kitab-kitab syarah-syarah minat itu udah hafal luar kepala. Itu kalau ngajar, hatta kitab kecil persiapan, melihat sendiri. Biasanya di masjid ngajar, saya melihat sendiri salah satu pembesar ulama Tarim ngajar warokot, kitab usul paling rendah itu sudah, paling bawah, kitab usul paling bawah, sangat mukhtasar sekali. Itu mutolaahnya sejam lebih. Untuk ngajar warokot, mutolaahnya sejam lebih. Hotel sini. Jadi ngajar warokot, mutolaahnya sejam lebih. Padahal bagi beliau ngajar warokot ini ya sudah hafal luar kepala, tapi tetap mutolaah. Nah, itu penting. Lah kalau gurunya aja penting mutolaah, apalagi muridnya ya. Jadi jangan hanya sekedar hadir, sebelum datang dibaca. Kayak ini kita mau baca bab toharo kan, harusnya tadi antum sebelum datang ke sini bab toharo dibaca. Dibaca sendiri. Faham tak faham bukan urusan antum. Yang penting baca. Tugas antum baca. Nah, kemudian ketika daras fokus memperhatikan. Setelah daras dimutolaah, catatan keterangan ketika daras fokus mendengarkan. Ada keterangan-keterangan dicatat. Setelah selesai daras dimutolaah, dirangkum. Itu dicatat ulang yang paling penting-penting, catat ulang dirapikan, dihafalkan. Lah seperti itu. Dengan begitu antum mondok setahun terasa. Bedanya itu terasa. Itu. Beda. Terasa ada banyak ilmu yang kita dapatkan. Tapi kalau hanya pokok datang, ya enggak persiapan, enggak mutolaah, enggak fokus. Ya kayak biasa-biasa. Anak mondok setahun kok enggak ada perubahan ya. Ya bukan salah siapa, salah antum sendiri. Itu harusnya seperti itu. Mudarisnya harus persiapan, muridnya juga harus persiapan. Nah ini Yakut ini di samping untuk membantu pelajar pemula, juga untuk membantu para pengajar, sehingga untuk mutolaah, persiapan mau ngajar B, syarat-syaratnya dari setiap rukun B itu apa. Kalau mutolaah kitab sana sini ya mungkin waktunya tidak nututi. Itu. Tapi kalau dengan ini terbantu. Akhirnya karena beliau mendapatkan isyarah, karena isyarah dari gurunya, lah isyarah itu dari seorang guru itu jangan disia-siakan. Nggak bakalan datang lagi nanti. Jadi isyarah, sekali dapat isyarah laksanakan. Itu jangan waduh kayaknya nggak bisa, jangan kayaknya udah kalau dapat isyarah dari seorang guru. Kenapa? Sebagaimana perkataan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Itu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu karangan-karangannya banyak dari isyarah Habib Abdul Haddad gurunya. Termasuk ngarang Syarah Ainiyah. Itu isyarah dari gurunya. Beliau ya sebegitu, merasa tidak pantas, merasa tidak punya waktu, merasa begini. Tapi kalau sudah karena ini isyarah guru dilaksanakan. Dan beliau mengatakan al-isyarah dalil taisiril ibarah. Itu.
Al-isyarah dalil taisiril ibarah. Akan dimudahkan semuanya. Isyarah itu tanda, dalil, petunjuk untuk memudahkan ibarah. Akan dimudahkan semua. Kalau antum melakukan apa saja berdasar isyarah, itu gampang. Jadi kayak antum itu dituntun, bukan jalan sendiri, dituntun, dibimbing gitu loh. Nemu aja jalan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan pemikiran kita sendiri, keinginan kita sendiri, biasanya banyak menemukan kebuntuan-kebuntuan. Mandek gini. Tapi kalau isyarah itu biasanya mudah. Itu sebagaimana perkataan Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, itu al-isyarah dalil taisiril ibarah. Akan dimudahkan. Nah, kalau nggak antum ambil isyarah itu, antum tidak ada himmah untuk melaksanakan, kemudian suatu hari kepingin melaksanakan, susah sudah, seolah-olah kita berjalan sendiri. Jadi karena itu kalau ada isyarah, manfaatkan sebaik mungkin. Kalau ada isyarah dari guru yang mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, itu manfaatkan, itu akan dimudahkan. Nah, akhirnya beliau ini menyambut baik isyarah dari gurunya. Tadi siapa itu? Man laman duhata li fi mukhalafati wala musahala ila muwafaqati, yaitu gurunya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Isyarah dari guru yang luar biasa. Akhirnya sikap beliau ngambil sikap yang benar. Fasaratu ala kusuril bayyin ila talbiyatihi. Akhirnya aku bergegas-gegas ala kusuri, di atas kekuranganku. Aku punya kekurangan, merasa nggak pantas, kurang dan seterusnya. Tapi karena isyarah langsung fasara, aku bergegas-gegas di atas kekuranganku yang sangat nyata, kekurangan yang sangat nyata. Nah, beliau tawadu itu, dan beliau tawadu, dan mungkin beliau memang merasa tidak mampu, walaupun beliau alim luar biasa, merasa tidak mampu. Tapi karena ini isyarah dilaksanakan. Bergegas-gegas apa? Ila talbiyatihi, untuk melaksanakannya. Wa jama'tu ma amkanani jam'uhu fi hadhil wuraiqah, dan aku kumpulkan apa yang mungkin aku kumpulkan di beberapa lembar kecil ini. Allati sammaituha al-yaqutan nafis fi madhhab Ibnu Idris. Ini namanya. Wal ma'mul, harapannya minal muttali'in, dari orang yang melihat kitab ini, mempelajari kitab ini, ar-ridha itu. Wal ighdha amma laisa muta'ayyinal khata, dan memejamkan mata dari sesuatu yang tidak mesti salah, tidak jelas-jelas salah. Kalau jelas-jelas salah, benarkan. Tapi kalau nggak jelas salah, ini kayaknya benar, kayaknya salah, jangan terburu-buru. Kalau jelas-jelas salah, itu ya benarkan itu. Dan nanti ada beberapa, ada satu keterangan sedikit nanti di babek yang kurang pas. Dulu waktu daras sama sebagian masyayikh ada di Ribat Tarim, itu dibenarkan. Nanti insya Allah di babek tak tunjukkan nanti. Wa minal maula, ini harapan dari orang yang muttali'in, yang mempelajari. Harapan dari Allah, wa minal maula subhanahu al-isabah wal qabul, memberi pahala dan menerima kitab ini. Muqaddimatun, i'lam annahu yambaghi likulli syari'in, orang yang memulai fi fannin, dalam satu fan, ayya'rifa mabadi'ahul asyrah. Itu. Orang yang belajar ilmu apapun itu selayaknya, seharusnya mengetahui 10 asas ilmu tersebut. Jadi setiap ilmu itu memiliki 10 asas, 10 mabadi. Apa saja? Wahya hadduhu, tarif. Wa maudu'uhu, tema yang dibahas, itu. Wa faidatuhu, faedahnya. Masailuhu, masalah-masalah yang disebutkan dalam kitab ini. Wasmuhu, namanya. Istimdaduhu, sumber pengambilannya. Wa hukmus syari'i fihi, hukum mempelajari ilmu ini. Wa nisbatuhu ila sairil ulum, nisbah ini perbandingan ilmu ini dengan ilmu yang lain. Wa fadluhu, keistimewaan ilmu tersebut. Wa wadi'uhu, yang mengarang ilmu ini siapa. Itu. Wal fan alladzi nahnu bi sadadihi al fiqhu, fan yang sedang kita pelajari saat ini, alladzi nahnu bi sadadihi, yang kita sekarang berada di depannya, kita mempelajarinya, ini adalah al fiqhu, fikih. Jadi ilmu ini namanya fikih, namanya kita sudah tahu. Kita sekarang belajar ilmu fikih. Nah, itu. Jadi penting mengetahui ilmu apa yang kita pelajari ini, penting. Jadi ini ilmu fikih. Karena ilmu fikih ya jangan ngarep-ngarep nanti di dalam
kitab ini antum nanti akan diajari misalnya ilmu-ilmu yang nggak ada sangkut pautnya dengan fikih, ya bukan tempatnya. Tentang ilmu tauhid misalnya, waduh saya kepingin belajar tauhid, ya salah alamat. Kita belajar fikih itu. Nah, jadi kita di sini belajar fikih. Adapun selingan keterangan seputar tauhid, seputar tasawuf, atau seputar ekonomi atau apa, itu tidak masalah, sekedar selingan. Tapi inti dari pelajaran kita ini fikih. Definisinya fikih apa? Fahadduhu. Definisi tarif, had itu tarif. Tarifnya fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amali untuk diamalkan. Al-muktasab, yang diambil ilmu tadi itu. Al-muktasabu ini sifatnya ilmu, bukan sifatnya ahkam. Yang ilmu tadi itu diambil dari dalil-dalil yang tafsili. Nah, jadi fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syariat, bukan hukum adat, bukan hukum akal, tapi hukum syariat yang diambil dari syariat. Hukum syariat yang apa? Masih banyak hukum syariat ini. Hukum syariat yang amaliyah, yang bersifat diamalkan, bukan sekedar diyakini. Beda kalau tauhid adalah ilmu yang berkaitan tentang keyakinan. Al-i'tiqadiyah, fikih bukan, tapi amaliyah. Jadi kita nanti diajari sholat itu wajib. Tidak cukup antum meyakini sholat itu wajib, tapi ya amalkan sholat. Tidak cukup antum meyakini zakat itu wajib, amalkan zakat. Ini sifatnya amal. Itu. Al-muktasabu min adillatihat tafsilah. Yang mana ilmu tadi itu, pengetahuan tadi itu diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci, yang tafsili, bukan ijmali. Berarti fikih yang ditarifi ini khusus ilmu fikih, khusus pengetahuan para mujtahid. Kita muqallid, pengetahuan kita bukan fikih. Jadi kita orang-orang yang taklid ini, sealim apapun ilmu fikih, tetap ilmu yang kita ketahui bukan fikih. Fikih yang hakikatan. Yang fikih urfan, ya, hakikatan enggak. Kenapa hakikatnya fikih adalah pengetahuan yang muktasab, diambil dari dalilnya. Kita kan enggak ngambil dari dalilnya, dari kalam-kalam ulama, dari kitab-kitabnya ulama. Antum tahu niat dalam wudhu wajib dari mana? Dari kitab fikih, bukan dari dalilnya innamal a'mal binniyat. Loh, saya tahu juga dalilnya itu. Ya tahu dalilnya, gimana kok bisa menunjukkan wajib? Kok bisa innamal a'mal binniyat itu menunjukkan wajib itu gimana caranya? Apa memang hadisnya hanya itu? Tidak ada hadis-hadis yang bertentangan dan seterusnya. Nah, jadi mengetahui hukum langsung dari dalilnya itu tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh mujtahid. Kita yang taklid ini, walaupun mengerti niat dalam wudhu itu wajib, dalilnya innamal amal binniyat, tetap kita ini bukan mujtahid. Kita hanya tahu hukum, tahu dalilnya. Kemudian, ya apa dalil ini bisa menunjukkan makna seperti itu? Nah, ini kita tidak tahu. Loh, diajari kok kalau belajar kitab perbandingan madhab atau fikih muqarran, biasanya diajari wajud dalalah. Dalil ini menunjukkan hukum wajib karena begini, dari kaidah usul fikihnya begini-begini. Kita kan cuma ngapal-ngapalkan itu, tidak tahu hakikatnya seperti apa. Kok bisa kaidah seperti itu? Dari mana kaidah seperti itu? Tidak tahu. Kita itu dikejar itu keteteran, tidak bisa. Yang bisa betul-betul mengetahui hukum dari dalilnya hanya mujtahid. Fikih yang ditarifi ini berarti khusus fikihnya mujtahid. Kita ini sealim apapun fikih, selama kita ini taklid, bukan faqih. Ya faqih urfan. Faqih urfan menurut masyarakat faqih. Tapi secara hakikatan bukan faqih. Itu bukan faqih. Udah. Ini tarifnya fikih. Wa maudu'uhu. Tema yang dibahas dalam fikih ini apa sih? Fokus itu. Yang dibahas dalam fikih itu af'alul mukallafin, perbuatan orang mukallaf. Bahas sholat. Sholat itu perbuatan siapa? Perbuatan orang mukallaf. Zakat, perbuatan orang mukallaf. Wudu, tayamum, menghilangkan najis, jual beli, sewa menyewa, akad nikah, tolak, dan yang lain-lain. Ini semuanya perbuatan orang mukallaf. Yaitu yang dibahas dari sisi hukumnya. Dibahas dari sisi hukumnya, wajib, sunnah,
itu mubah, makruh, itu haram, khilaful aula, sah, batil dari sisi hukumnya. Jadi pekerjaan orang mukallaf yang dibahas dalam fikih dari sisi hukumnya. Wa faidatuhu, faedahnya belajar fikih apa? Faedahnya belajar fikih biar pinter ngomong, pinter debat, pinter bahsul masail, atau apa? Enggak. Faedahnya fikih itu diantara faedahnya, tapi belum tentu baik. Faedah yang inti dari fikih ini, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Biar kita tahu perintah Allah, kemudian nurut, melakukan dengan benar. Biar kita tahu larangan Allah, kemudian dijauhi. Bukan hanya sekedar tahu perintah Allah begini, larangan Allah begini. Bukan hanya sekedar tahu, tapi kemudian imtisal, mengikuti. Dan ini hakikatut takwa. Takwa itu apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Orang itu tidak bakalan bisa takwa tanpa fikih. Jadi nggak bisa fikih ditinggalkan, itu nggak bisa. Nggak bisa. Oh, saya cukup tasawuf aja, nggak bisa tasawuf tanpa fikih. Itu nggak bisa. Harus dua-duanya, tasawuf dan fikih harus. Itu fikih ini dasar, amal dohir. Itu amal dohir. Jadi harus fikih itu mutlak harus dipakai. Oh, saya ndak hakikatan tok, sudah langsung, nggak usah. Itu Allah kan tahu saya ini serius dalam ibadah. Saya sholat ini serius, walaupun gerak-gerak banyak, insya Allah yang penting kan tahu hati saya ini sholat. Nggak bisa. Sebagian orang kadang gitu. Haji, ndak mau ngikuti aturan fikih, terus mau panas, jadi pakai kopiah. Sebagian orang haji umroh karena panas waktu ihram pakai kopiah. Lo kenapa pakai kopiah? If'al wala haraj. Allah kan tahu hati saya itu, dan tahu masyaqqat yang saya alami. Nggak bisa. Allah kan tahu hati saya, yang penting hatinya sudah. Nggak bisa yang penting hatinya, yang penting hatinya. Hati ada ilmunya, anggota badan ada ilmunya, semuanya harus dipakai. Ilmunya a'dha jawarih ini anggota badan harus dipakai, ilmunya hati juga harus dipakai. Jangan hanya ilmunya badan tanpa ilmunya hati, atau ilmunya hati tanpa ilmunya badan. Sama-sama ada ilmunya. Tasawuf itu ilmunya hati, fikih ilmunya badan. Dua-duanya harus dipakai, tidak bisa. Tasawuf tidak pakai fikih, harus dua-duanya. Nah, jadi inti fikih itu untuk kita bisa melaksanakan perintah dengan benar, menjauhi larangan dengan benar. Bukan hanya sekedar apal-apalan, pinter debat, enggak. Wa masailuhu itu hiyal qadaya allati tudkaru fihi. Masalah-masalah yang disebutkan dalam fikih itu apa? Al-qadaya, yaitu qadiyah yang disebutkan dalam fikih. Qadiyah ini istilah mantek, qadaya jamu qadiyah. Qadiyah itu adalah yang terdiri dari maudhu' dan mahmul, atau dalam istilah balaghah musnad dan musnad ilaih. Kalau dalam nahwu ada mubtada, khobar, fi'il, fa'il. Masalah-masalah yang disebutkan dalam fi'il, fa'il, dalam ilmu fikih ini ya susunan mubtada, khobar yang disebutkan dalam kitab fikih. An-niyatu wajibatun, an-niyatu mubtada, wajibatun khobar. Atau fi'il, fa'il, tajibun niyatu fil wudu'. Lah yaitu yang dibahas. Yang beberapa permasalahan yang disebutkan dalam kitab fikih. Apa ya? Nanti kita baca ya. Itu nanti kita baca. Wasmuhu, namanya ilmu fikih, wadih. Wastimdaduhu, penggamilannya fikih. Sumbernya fikih itu diambil dari mana? Pemikiran mujtahid, mikir-mikir hanya apa? Ngarang-ngarang dari pikirannya, ndak. Minal kitab, Al-Quran, was sunnah, hadis-hadis Nabi, wal ijma, kesepakatan ulama, wal qiyas. Nah, ini diambil itu. Fikih bukan hasil pemikiran mujtahid, hanya pemikiran yang tidak bersumber dari syara', ndak. Pemikiran dalam upaya memahami Quran, hadis, ijma, dan qiyas, seperti itu. Jadi kita ngikuti mujtahid itu ngikuti Al-Quran, ngikuti mujtahid itu ngikuti hadis Nabi. Jangan pernah terkecoh oleh orang. Ayo kembali kepada Alkitab was sunnah. Tidak usah pakai kitab fikih yang dikarang oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Kita ngikuti Al-Quran kan ngikuti Allah. Kita ngikuti hadis kan ngikuti Rasulullah SAW. Allah tidak mungkin bohong, Rasulullah juga mustahil untuk bohong. Allah tidak mungkin salah, Rasulullah tidak mungkin salah. Kalau Imam Syafi'i mungkin bohong apa enggak? Mungkin bohong apa enggak? Mungkin. Secara mungkin, secara akal mungkin. Mungkin salah apa enggak? Mungkin. Lah kenapa ada yang jelas-jelas benar, mesti benar, kok ngikuti yang mungkin salah? Nah, banyak orang terkecoh dengan omongan-omongan seperti ini. Nggak paham.
Ya nggak paham, nggak ada. Orang ngajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu nggak ada. Kalau ada orang ngajak kita meninggalkan fikih yang dirumuskan oleh para ulama, fikih mazhab Syafi'i, ayo tinggalkan fikih mazhab Syafi'i itu, kembali pada Quran dan Sunnah, bohong. Kenyataannya apa? Dia itu ngajak kita meninggalkan fikih yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i, pemahaman Imam Syafi'i kepada Al-Quran dan Sunnah untuk mengikuti pemahamannya dia. Untuk mengikuti pemahamannya dia. Jadi kita diajak meninggalkan pemahamannya Imam Syafi'i, bukan ke Quran dan Sunnah, diajak untuk mengikuti pemahamannya dia. Imam Syafi'i memahami Quran. Dalam fikih ini bukan pemikiran-pemikiran belaka. Beliau memahami Quran, dirumuskan jadi fikih. Memahami hadis, dirumuskan dalam fikih ini. Dia punya rumusan sendiri, memahami Quran dan memahami hadis. Itu pemahaman siapa yang lebih berat untuk diikuti? Ya jelas Imam Syafi'i, jelas ilmunya, diakui oleh semua ulama dari masa ke masa. Dan sampai sekarang manfaatnya jelas. Lah orang ini wis memahami Riyadhus Shalihin dari terjemah. Ya, ngajarnya Riyadhus Shalihin, modalnya terjemah. Kalau terjemah salah, ikut salah dia. Ngajar Bulughul Maram, ya Hanu ya. Itu dari terjemah. Kalau terjemahnya salah, ya ikut salah. Berarti dia itu taklid kepada penterjemah sudah. Bahasa Arab tidak bisa, sorof tidak bisa, nahwu tidak bisa, sok-sokan memahami Quran wa Sunnah tidak ada. Jadi nggak ada ceritanya orang ngajak kita meninggalkan mazhab Imam Syafi'i untuk kembali ke Quran wa Sunnah. Yang ada adalah orang ngajak kita meninggalkan pemahaman Imam Syafi'i kepada Al-Quran dan Sunnah untuk mengikuti pemahamannya dia. Loh ini hadis Nabi. Nabi itu ketika sholat itu tasyahud, jari-jarinya yuharrik usbu'ahu, digerak-gerakkan. Itu hadis Nabi apa pemahaman inti? Oh, hadis Nabi nih, bohong. Itu pemahaman inti. Kalau hadis Nabi mana rekaman CCTV-nya? Biar kita tahu betul Nabi gerakkan jari-jarinya gimana. Itu baru hadis Nabi nanti ya. Kita ngikuti hadis Nabi. Kalau enggak pemahaman ente memahami yuharrik begini, ya yuharrik begini. Itu. Imam Syafi'i memahami ini juga yuharrik, fa'ala yufa'ilu, itu bisa bermakna sulasi. Dan juga hadis ini bertentangan. Ini salah satu contoh aja, keluar sebentar ya. Salah satu contoh hadis ini ada beberapa riwayat. Ada hadis yang yuharrik usbu'ahu, ada hadis yang lam yuharrik usbu'ahu. Dan perawi yang lam yuharrik lebih banyak. Imam Syafi'i ngambil yang lebih banyak ini. Seandainya pun ini hadisnya benar, ditakwil yuharrik maksudnya begini nih yuharrik. Enggak begini. Pemahaman ente tidak punya CCTV. Rasulullah ketika gerakkan gimana, tak punya kan pemahaman ente. Anak ikut pemahaman Imam Syafi'i. Asa Imam Syafi'i diakui keilmuannya, bahasa Arabnya, semua ilmunya mumpuni. Ente apa? Nahwu sorof tak bisa. Itu. Nahwu sorof tak bisa. Ya, itu. Jadi jangan gampang terkecoh. Nah, kemudian ini jadi sumber pengambilan fikih itu. Jadi bukan pemikiran mujtahid ngawur-ngawuran gitu, enggak. Pemahaman kepada Quran, kepada Sunnah, ijma dan qiyas. Dan semuanya itu balik kepada Al-Quran was Sunnah dan dalil-dalil yang lain yang diterangkan dalam kitab usul fikih. Kemudian hukum belajar fikih, wa hukmus syari'i fihi. Hukum syariat fihi fil fikih ini, mempelajari fikih. Hukum belajar fikih itu apa? Ada 3 macam. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu sunnah. Jadi ada fardu ain, fardu kifayah, sunnah. Pertama, al-wujubul aini. Belajar fikih ada yang fardu ain. Apa yang fardu ain? Fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal muamalah wal munakahah. Yaitu fikih yang mana sahnya ibadah, muamalah, nikah itu tergantung pada ilmu itu. Jadi pengetahuan terhadap hukum yang bisa menyebabkan ibadah kita sah, muamalah kita sah, nikah kita sah, ini fardu ain. Belajar syarat rukunnya sholat, wajib ini fardu ain ini. Nggak boleh orang nggak ngerti syarat rukunnya sholat. Syarat rukunnya, aturannya sholat, aturannya wudhu, aturannya zakat, aturannya puasa. Ini ilmu-ilmu fardu ain. Kalau sampai tidak paham, dosa. Loh dulu orang tua anak tidak mondokkan, tidak pernah disuruh belajar ke TPQ lah. Sekarang ini kan sudah berakal kan, kenapa tidak belajar? Jangan hanya nyalakan orang tua, itu juga sekarang waktunya belajar. Lah begitu. Dan mencari ilmu itu tidak ada batasan usia. Tidak ada batasan usia. Sebagian ulama-ulama besar itu dulu belajarnya pertama kali belajar umur 60.
Setelah itu jadi pembesar ulama madzhab Syafi'i yang kemudian menjadi rujukan. Padahal baru pertama belajar, niat itu wajib dan seterusnya, itu umur 60 baru belajar. Tidak ada batasan usia. Nah, jadi fardu ain, belajar fikih yang seperti ini. Yang apa? Yang ilmu-ilmu yang tergantung sahnya ibadah, muamalat, nikah tergantung padanya. Ya tentang syarat rukun itu. Untuk ibadah ya isinya safina atau yang semisal. Itu ilmu-ilmu fardu ain itu. Ilmu-ilmunya fardu ain. Nah, dalam muamalat itu bagi orang yang melakukan muamalat tersebut. Kalau orang mau akad sewa menyewa ya harus ngerti akad, tata cara akad menyewa, sewa menyewa secara syar'i harus tahu dulu. Kalau tidak mau akad sewa menyewa ya tidak wajib belajar. Tapi kalau ibadah, kalau mau sholat wajib, kalau tidak mau sholat nggak bisa, tidak mau sholat harus sholat. Kalau ibadah harus. Kalau muamalah terserah antum. Antum seumur hidup tidak mau jual beli. Ya fadol, hidup di gunung, nanam pisang sama padi, makan makanan dari situ, tidak usah pernah tidak beli apa-apa, udah bumbunya nanam sendiri. Semuanya serba nanam sendiri, nggak ada beli-belinya. Pupuknya dari sapinya itu ya. Itu tidak pernah beli pupuk. Tidak masalah, tidak wajib belajar hukumnya jual beli kalau seperti itu. Tapi kalau mau jual beli harus tahu dulu. Mau sewa menyewa harus belajar hukumnya dulu. Sekarang orang mau haji tidak belajar ilmunya. Bingung nyari koper. Ya. Belajar pernah berangkat haji mau umroh, bingung nyari koper, bingung nyari tripod ya untuk nanti biar foto bisa, kalau di bandara tidak ada temennya, ya apa caranya foto, nyari tripod yang apa, belum pakai bluetooth itu, jadi kayak ada temennya, padahal umroh bingung nyari itu ya, tidak belajar ilmunya sama sekali. Itu jadi umroh nanti lah. Umroh itu nanti gimana? Wis nggak tahu apa katanya yang pembimbingnya nanti wis. Pokok ikut-ikutan aja ke Mekah sana, suruh ngapain, suruh ngangsu sumur Zam-Zam ya saya lakukan itu. Nggak tahu ya. Pokok yang penting nyampe Ka'bah bisa selfie ada di depan Ka'bah beres sudah, dikira umroh kayak gitu. Sama sekali tidak perhatian hukumnya, tidak sah ibadah kayak gitu. Nggak sah. Mau sah gimana? Dia niat umroh, niat itu harus ngerti apa yang diniati. Nah, dia tidak ngerti umroh itu apa. Dikira pokok nyampe Ka'bah selfie ada di sana. Ya tidak sah. Niat umrohnya enggak sah. Banyak orang kayak gitu. Itu. Apalagi muamalat. Banyak orang jual beli muamalat, transaksi online itu di pakai aplikasi online jual beli itu pasar elektronik ya. Jadi jual beli melalui pasar elektronik itu Shopee, Lazada dan seterusnya. Banyak model-model transaksi di situ ada ribanya dan orang itu nyepelekan, pokoknya jual beli murah beres. Itu nggak ngerti hukumnya, haram ini. Jadi tidak boleh. Jadi ilmu-ilmu yang sahnya ibadah, muamalat, nikah itu tergantung pada pengetahuan itu, maka wajib fardu ain. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardi dinillahi fit dawami kal tuhri was salati was siyami wal ba'ilil muhtajilit tabayu'i ya. Wa dhahiril ahkami fis sana'i. Itu. Jadi ilmu-ilmu tentang ibadat muamalat yang diperlukan itu wajib. Termasuk ilmu yang wajib juga ilmunya hati. Memahami apa itu hasud, bagaimana cara menghindari hasud, apa itu kibir, bagaimana cara menghilangkan kibir dan seterusnya. Wa ilmu da'ilil qulubi musidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Ini wajib. Nah, banyak disepelekan juga sekarang ilmu kayak gini. Itu aku belajar udah pindah di wali dah. Bukan urusan minta di wali, wajib ini. Tadi wali apa enggak, yang jelas ini wajib. Itu. Yang jelas itu kewajiban. Nah, ini ilmu fikih yang fardu ain yang seperti itu. Ada yang fardu kifayah wal kifai. Apa yang kifai? Fardu kifayah. Kalau fardu ain semua orang harus tahu. Tidak bisa sekeluarga perwakilan ada yang tahu, tidak bisa. Sekeluarga ini 5 bersaudara cukup satu yang mondok perwakilannya. Tidak bisa. Kalau untuk ilmu yang fardu ain tidak bisa 5 bersaudara cukup perwakilan satu. Semuanya harus paham. Caranya sholat, caranya puasa, caranya wudhu, semuanya harus paham. Yang mondok satu tidak apa-apa, nanti diajari sama yang mondok saudara-saudaranya. Tapi tidak cukup ente yang kita suhul aja udah. Ente yang mondok yang serius anak kita tidak usah belajar itu, belajar ilmu ekonomi aja udah. Tidak bisa. Fardu ain semua orang. Lah, yang fardu kifayah ini fardu kifayah bisa perwakilan ini. Fardu kifayah apa itu? Fi ma zada ala dzalik ila bulughi darajatil fatwa.
fikih yang fardu kifayah, yaitu fikih yang lebih dari ukuran tadi itu, yang tidak ada sangkut pautnya dengan sahnya ibadah, sahnya muamalah, sahnya nikah. Lebih dari itu, memperluas pengetahuan fikih. Ini fardu kifayah ini. Sampai derajat apa? Sampai derajat menjadi mufti, bisa berfatwa. Artinya sampai mencapai derajat mujtahid. Fatwa di sini maksudnya ijtihad. Itu harus, ini fardu kifayah, harus ada mujtahid di setiap daerah itu. Bagi yang mampu. Kalau nggak ada mujtahid, dosa semuanya. Siapa yang dosa? Yang mampu. Yang nggak mampu, ya nggak bisa. Nggak kena dosa yang mampu. Dan tidak semua orang itu bisa untuk mencapai derajat mujtahid itu nggak gampang. Derajat ijtihad itu nggak gampang, perlu perangkat ilmu yang sangat banyak sekali dan harus mendalam. Itu. Dan itu pun belum tentu bisa nyampe. Nah, ini fardu kifayah, mempelajari ilmu fikih. Selebihnya dari ukuran untuk mensahkan ibadah, muamalat dan nikah, itu selebihnya fardu kifayah. Setiap daerah harus ada gitu aja. Nggak harus semua orang. Kalau yang pertama tadi semua orang sampai mencapai derajat mufti. Ada yang sunat, ini yang di atasnya lagi. Wan nadbu, ada belajar fikih itu yang sunat. Apa? Fi mazad ala dalik. Sudah jadi mujtahid, pingin lebih luas lagi ilmunya. Nah, ini ilmu sunat, ini kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umur 12 tahun sudah mencapai derajat mujtahid. Bukan Imam Syafi'i ngaku-ngaku, gurunya yang para mujtahid mengatakan itu, ya Aba Abdillah, qad analaka an tufti. Hei Abu Abdillah, kunyanya Imam Syafi'i. Sejak masih muda dikasih kunya. Sudah saatnya itu berijtihad. Berfatwa artinya berijtihad. Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah jadi mujtahid. Umur 7 tahun hafal Quran. Itu. Umur 9 tahun hafal Muwatta. Kemudian pengetahuan bahasanya sangat luas. Itu. 15 tahun sudah jadi mujtahid. Gurunya yang menyatakan itu. Tapi walaupun seperti itu terus belajar. Itu belajar di ulama Makkah Madinah itu hampir semua diserap semua ilmunya. Tapi beliau tidak puas, belajar di Yaman. Umur 18 tahun beliau ditugaskan ke Yaman menjadi pejabat pengadilan. Karena adil, preman-premannya gak seneng, difitnah pro Syiah, mau memberontak pemerintah, pro Ahlul Bait, mau memberontak pemerintah. Waktu itu rezim anti Ahlul Bait. Pokok tidak boleh ada orang dari Ahlul Bait menonjol. Kalau sampai ada, tangkap, termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya, tangkepi semuanya. Rezim waktu itu Imam Syafi'i dituduh itu karena memang mahabbahnya kepada Ahlul Bait luar biasa Imam Syafi'i itu. Akhirnya difitnah itu, gelandang mau dibunuh tapi akhirnya selamat. Gitu. Habis itu ketika ditangkap dibawa ke Irak. Di Irak waktu itu di Baghdad pusat para ulama. Beliau memanfaatkan waktu ketika ada di Irak itu belajar dari ulama-ulamanya di sana. Kemudian kembali ke Mekah lagi. Rumahnya di Mekah. Kemudian setelah di Mekah sudah beberapa waktu balik lagi ke Baghdad. Kenapa? Beliau masih dulu itu di Baghdad sebentar. Ulama di sana banyak. Beliau baru belajar ke sebagian orang, masih haus ilmu padahal sudah mujtahid ini. Akhirnya tinggalkan Mekah, berangkat ke Baghdad. Hijrah ini sudah, bukan mondok nanti mau pulang lagi. Hijrah ke Baghdad demi ilmu. Mondok di sana maksudnya kepingin belajar. Malah ulama-ulama Baghdad kalah semua kealimannya, akhirnya jadi muridnya, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Itu jadi muridnya Imam Syafi'i ada di Baghdad sana. Kemudian setelah di Baghdad tersohor sebagai terkenal dengan istilah Nasirus Sunnah, pembela hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Orang Baghdad itu jauh dari pusat turunnya wahyu. Pusat turunnya wahyu dulu kan di Makkah dan Madinah. Di Makkah di Madinah orang itu mujtahid sana jarang pakai kias. Kenapa? Kaya hadis. Ditanyai apa saja nemu hadis. Tanyai apa saja nemu qala Rasulullah SAW. Kenapa? Pusatnya wahyu di situ. Pusatnya wahyu. Baghdad jauh dari pusatnya wahyu. Ada beberapa sahabat hijrah ke sana. Ada sebagian ulama-ulama dari Hijaz hijrah ke sana membawa hadis yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Tapi nggak sebanyak di Makkah dan Madinah.
Dan waktu itu belum ada percetakan kitab, apalagi file PDF ya. Itu. Kalau sekarang kan enak aja file PDF buat grup Telegram, buat jadi antum di pelosok mana saja bisa mengetahui kitab-kitab yang baru dicetak baru 2 minggu sudah terbit PDF-nya ya. Ngamuk-ngamuk penerbitnya. Itu. Baru 2 minggu dicetak sudah keluar terbitnya. Sudah nyampe Lorokan, Kelangrong, sudah nyampe Leko ya. Padahal baru dicetak di Kuwait di mana 2 minggu yang lalu. Itu ke pasaran belum nyampe, ini sudah PDF-nya keluar. Itu. Jadi luar biasa, ilmu sangat mudah kita jangkau, himmahnya yang nggak ada. Orang dulu gitu. Jadi hadis yang nyampe ke Baghdad tidak terlalu banyak, sehingga ulama-ulama Irak itu ketika ditanya nyari hadis kesulitan, sering-sering pakai kias. Sebagian lagi keterlaluan dalam kias, over. Dalam kiasnya over. Imam Syafi'i datang, ini jebolan Makkah Madinah, pusatnya wahyu, pusatnya hadis, dan beliau sudah menyerap ilmu-ilmu yang ada di Makkah Madinah. Ini jebolan yang unggulan ini. Jebolan unggulan datang ke Baghdad, yaitu mengajarkan ke ulama-ulama sana untuk tidak over dalam kias. Ya kias termasuk dalil, tapi jangan over. La kias sama nas. Kalau masih ada nas jangan gampang-gampang kias. Itu. Nah, akhirnya beliau sampai terkenal dengan Nasirus Sunnah, pembela hadis-hadis Rasulullah SAW. Setelah di Baghdad menjadi ulama nomor 1, beliau mendengar di Mesir banyak ulamanya, banyak murid-murid Imam Malik. Imam Syafi'i ketika di Madinah berguru ke Imam Malik. Nah, sebagian murid Imam Malik yang alim-alim itu sebagian hijrah ke Mesir, dan juga banyak di Mesir ini ulama-ulama, karena dulu ada sahabat hijrah ke sana, punya murid-murid di sana. Nah, terus turun-temurun dengar ada para ulama ada di Mesir, hijrah ke Mesir, tinggalkan Baghdad, hijrah ke Mesir, sampai akhirnya meninggal ada di Mesir. Itu hijrah keliling kemana-mana demi ilmu. Baru hatam Yakut merasa udah menjadi muftil ibad wal bilad, apalagi hatam separuh ya. Jangan sampai kemudian wis ana ini Yakut ini mau enak ini kitab ini, ana mau memahami kitab sendiri udah, tidak pakai guru-guruan itu. Ana udah Syekhul Islam, muftil ibad, khatamtul ilm. Hatam separuh, hatam semua ya. Contoh Imam Syafi'i, pemilik madhab ini ya. Imam Syafi'i itu terus belajar. Nah, terus belajar, semangat belajarnya nggak pernah putus. Walaupun ketika nyampe suatu daerah kecelik, itu nggak sesuai dugaan, kepinginnya belajar malah jadikan guru. Datang ke Baghdad, kepingin belajar, jadikan guru. Datang ke Mesir, pingin belajar, jadikan guru orang sana. Kenapa? Kealimannya sudah luar biasa, sulit tertandingi. Tapi tetap belajar. Hatta di Mesir itu dijadikan tokoh ulama besar, dijadikan guru. Di antara guru Imam Syafi'i di Mesir itu kalau iskal-iskal nggak terjawab, berarti iskal yang sangat berbobot, Imam Syafi'i nggak bisa jawab. Itu biasanya datang ke Sayyidah Nafisah, salah satu cucu Rasulullah SAW yang ada di sana. Perempuan, Sayyidah Nafisah. Ini guru Imam Syafi'i yang ada di Mesir. Akhirnya dimakamkan bersebelahan dengan Sayyidah Nafisah, ada di Mesir. Ketika itu meninggal di Imam Syafi'i disolati oleh Sayyidah Nafisah. Yang mensolati Imam Syafi'i sangat banyak, ratusan ribu waktu itu. Kemudian ada yang mendapatkan bisyarah bahwa semua kesalahan Imam Syafi'i diampuni oleh Allah gara-gara disolati Sayyidah Nafisah. Kemudian ratusan ribu orang yang mensolati Imam Syafi'i itu diampuni semua dosanya gara-gara Imam Syafi'i. Gara-gara Imam Syafi'i, luar biasa. Nah, ini semangat seperti ini yang perlu kita tiru. Udah, kemudian lah kayak Imam Syafi'i ini sudah mencapai derajat ini, dia terus belajar aja kemana-mana. Ini ilmu yang sunnah ini. Ilmu sunnah fi ma zada ala dzalik. Kita masih jauh ke sana. Ya, kita ini masih muter-muter di fardu ain, tidak selesai-selesai. Ya, muter-muter udah fardu ain belum selesai, mau belajar bahasa Perancis. Nanti dulu ya. Mau belajar bahasa Perancis, bahasa Mandarin, nanti dulu. Fardu ain ini selesaikan dulu. Mau belajar yang aneh-aneh, nanti dulu. Mau mendalami mantik gitu, nanti dulu. Mantik dasar fadol, mendalami nanti dulu, fardu ain belum selesai kok. Itu mau mendalami usul fikih sehingga seperti Imam Subki, nanti dulu, fikihnya kuatkan dulu. Nah, yang lain-lain itu nanti dulu. Yang fardu ain selesaikan dulu.
Kemudian wanisbatuhu ila sairil ulum, perbandingan nisbat, perbandingan fikih dengan ilmu-ilmu yang lain itu apa? Al-mughayyar, ya beda. Perbandingan fikih dengan tauhid apa? Ya beda. Fikih sama tauhid itu beda. Nah, itu. Kalau perbandingan fikih dengan usul, ya cabang, buah dari usul. Fikih ini buah dari usul. Dan seterusnya. Kalau dengan ilmu yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan fikih, ya beda, itu aja perbandingannya. Wa fadluhu, keutamaan fikih, fawaqanuhu, keunggulan fikih ala sairil ulum, mengungguli ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu fikih ini termasuk ilmu yang paling utama. Itu termasuk ilmu yang paling utama. Jadi mengungguli ilmu-ilmu yang lain. Wa wadi'uhu, yang ngarang fikih siapa? Humul a'imma al-mujtahidun. Ngarang di sini maksudnya merumuskan, bukan ngarang murni pemikiran, merumuskan dari pemahaman kepada Quran dan hadis. Ini para ulama yang mujtahid. Banyak ulama mujtahid itu kita sering mendengar 4 madhab ya. Sering mendengar 4 madhab. Madhab itu tidak hanya 4. Madhab itu banyak, cuman yang sampai kepada kita kitab-kitabnya sampai sekarang masih ada murid-muridnya yang alim dalam madhab itu 4 madhab ini. Yang lain punah gara-gara muridnya kurang perhatian, kurang menulis, kurang membukukan, akhirnya punah begitu saja. Itu gurunya tufi, ilmunya ikut tufi. Ketika murid-muridnya masih ada, ya masih ada ilmunya tersisa di murid-muridnya itu, tapi dari lisan ke lisan, tidak tercatat. Lama-kelamaan ya punah. Kenapa? Muridnya dibanding gurunya, kealimannya tidak bisa nyalep. Muridnya gitu lagi, lama-lama habis. Lama-lama habis. Karena itu jadi murid harus berusaha nyalep gurunya ilmunya. Itu bukan karena ingin sombong-sombongan, enggak, untuk menjaga ilmu biar tidak habis. Selalu murid lebih ilmunya lebih rendah dibanding gurunya, terus kayak gitu. Lama-lama ilmunya dulu, gurunya dulu pernafasan, fikihnya masya Allah memahami Fathul Mu'in awal akhir. Muridnya nggak sampai Fathul Qoribdo. Di sini bawahnya. Punya murid lagi sampai Muqaddimah Hadramiyah aja. Punya murid lagi sampai Safinah aja. Punya murid lagi kata Safinah nggak bisa. Buyar. Jadi kalau gurunya dulu Fathul Mu'in, muridnya harus bisa nyalek ketufahnya, harus begitu. Harus begitu, harus berusaha. Jadi yang jelas itu seperti itu. Dan jadi guru harus kepingin muridnya nyalek. Jangan nanti maunya ini anak, jangan ya. Kalau di pasar-pasar itu harus senang justru. Jadi ada 2 orang ketika disalep itu senang. Orang tua disalep anaknya, senang. Di pasar kadang penyebabnya terlalu ke atas ini. Senang. Kayak Imam Subki. Imam Subki itu alimnya luar biasa. Keluarga cerdas Subki. Imam Subki ini ada Imam jadi ada di bawahnya Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Ini yang abahnya. Sampai sini. Ada punya putra namanya Abdul Wahab. Abdul Wahab. Abdul Wahab yang punya karangan banyak, Jamul Jawame dan yang lain-lain. Ini juga Ali. Punya putra yang lain namanya Ahmad. Itu Ahmad. Jadi Imam Ali punya putra Abdul Wahab dan Ahmad. Sama-sama ulama besar ini. Dan cerdas-cerdas. Imam Subki ini yang abahnya ini saking cerdasnya kepalanya itu panas. Tidak pernah pakai imamah. Nggak kuat pakai imamah, panas, nggak kuat. Saking cerdasnya orang, jadi habis rambut itu dan nggak kuat pakai imamah. Di daerah beliau kadang-kadang ada musim salju. Kalau salju itu ke kepala beliau cair seketika. Jadi kayak jatuh ke bara api itu, kayak jatuh ke wajan panas itu. Langsung cair seketika, nggak pakai lama ya. Saking cerdasnya orang, kepalanya itu panas, nggak kuat pakai imamah, nggak kuat. Jadi keluarga cerdas-cerdas. Lah Imam Ali atau Abdul Kafi As-Subki ini alimnya luar biasa. Imam Ahmad putranya yang Imam Ahmad ini kadang-kadang gantikan pengajian abahnya. Orang-orang komentar, enak anak-anaknya kalau ngajar. Gitu. Kalau ngajar lebih enak putranya, padahal abahnya luar biasa ini. Dikatakan mencapai derajat mujtahid ini Imam Ali As-Subki ini. Itu. Tapi putranya luar biasa, dikasih keistimewaan oleh Allah. Sehingga ketika gantikan pengajian abahnya, orang-orang itu komentar, kalau ngajar enakan putranya. Nah, maksudnya ingin ngomongi Imam Subki. Imam Subki justru bangga Imam Ali. Itu. Ya itu justru yang anak inginkan. Nah, gitu. Jadi ada 2 orang yang kalau disalep itu justru senang. Bukan merasa tersaingi, senang. Ini. Yaitu orang tua disalep anaknya, kealimannya. Itu sama guru disalep muridnya, kealimannya, seneng. Ini berarti guru beneran. Kalau guru takut disalep, wah ini tidak benar, ini berarti ada kok di hatinya itu ada penyakit.
ada penyakit, tidak kepingin terkalahkan. Tidak. Kalau guru itu hatinya bersih, senengnya luar biasa kalau salib murid. Tidak merasa tersaingi, justru seneng. Orang tua juga begitu. Ini biasanya dua orang ini biasanya seneng kalau disalib oleh anaknya atau muridnya. Kemudian itu tadi mukadimah. Sekarang kita masuk ke bab awal. Masuk ke bab awal. Ini nanti insya Allah kita bagi dua sesi. Ini kita lanjut dulu. Sesi yang awal lebih panjang karena antum lebih fresh sesi awal ini. Kemudian istirahat sekitar 15 menit untuk rebahan, untuk menenangkan kepala yang sudah sangat panas disertai matahari yang lumayan seneng ke Pasuruan ini ya, sehingga agak dekat ke Pasuruan ini ya. Agak seneng matahari ini ke Pasuruan, makanya agak dekat itu ke Pasuruan. Panasnya luar biasa dan dalam kondisi puasa. Insya Allah nanti kita bisa 15 menit istirahat, untuk istirahat nyantai-nyantai. Nah itu kemudian dilanjut lagi adzan asar, kita jamaah asar selesai. Itu. Kemudian nanti ada sesi setelah isya, setelah taraweh masjid. Setelah taraweh masjid langsung ada waktu kesempatan untuk ngopi ada. Untuk buka kedua belum ada. Jadi buka pertama itu sudah cukup. Jangan setelah tarawih kemudian ada buka kedua. Untuk ngopi tidak apa-apa. Mesmuh itu setelah tarawih di masjid ada kesempatan 10 menit mungkin untuk ngopi itu. Nah, setelah itu kita daras mungkin 1 jam atau 1 jam lebih karena antum juga perlu persiapan itu ngecas untuk sholat yang malam jam 1 ya. Nah, seperti itu. Setiap hari kita atur seperti itu. Jadi yang duhur awal langsung kayak tadi itu. Nah, kayak tadi itu duhur awal sholat mulai. Nah, yang sesi pertama ini 1 jam lebih, istirahat 15 menit. Sesi kedua ya sampai adzan asar saja. Nah ini kita lanjut dulu. At-Taharatu, bab yang pertama at-Taharah. At-Taharah lughatan an-nadhafatu wal khulusu minal adnas hissiyatan kanat kal anjas au ma'nawiyatan kal uyub. Taharah itu punya makna secara bahasa, punya makna secara syara'. Taharah secara bahasa adalah an-nadhafah, bersih. Wal khulus, bebas, minal adnasi, dari kotoran. Ini toharo. Toharo secara bahasa bersih dan bebas dari kotoran. Kotoran ini baik hissiyatan, hissiyah nisbah kepada hiss. Hiss itu indra. Setiap manusia punya indra ya, indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, ya. Kemudian penciuman. Hissiyatan berarti baik kotoran itu bisa tertangkap oleh panca indera, bisa disentuh oleh tangan, bisa dirasakan oleh lidah, bisa terlihat oleh mata. Ini hissiyah. Contohnya hissiyatan kanat kal anjas, seperti najis kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam kayak gitu itu. Au ma'nawiyatan, atau kotoran yang maknawi. Maknawi enggak bisa tertangkap oleh panca indera. Tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Contohnya kal uyub, seperti aib-aibnya hati, penyakit hati, kayak penyakit hasad, riya, ujub, kibir. Nas'alullah wal afiyah. Ini juga adnas, ini kotoran. Membersihkan kotoran yang kasat mata, ini toharo. Membersihkan kotoran yang tidak kasat mata, ini juga toharo lughatan. Termasuk pujian Sayyidah Nafisah tadi itu, gurunya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i meninggal, Sayyidah Nafisah ini ditanya, Sayyidah Nafisah, bagaimana menurut Anda Imam Syafi'i ini? Sayyidah Nafisah memberikan pujian dengan satu kata. Pujian dengan satu kata tapi luar biasa. Apa kata Sayyidah Nafisah? Huwa rajulun yuhsinut toharoh. Itu pujian Sayyidah Nafisah kepada Imam Syafi'i. Syafi'i itu seseorang yang pinter toharoh. Pinter toharoh, tidak pinter sholat ya. Tidak pinter sholat, tidak pinter puasa, tidak pinter mujahadah, tidak pinter ini. Pinter toharoh. Pinter toharoh ini artinya toharoh yang hissiyah atau yang manawiyah tadi itu. Jadi toharoh dohirnya luar biasa, toharoh batinnya hatinya betul-betul bersih.
sofa, min ahli sofa. Tidak ada hikit, ujub, riya, sum'ah, dan yang lain, kepingin terkenal, dan yang lain. Tidak ada sama sekali. Imam Syafi'i ilmunya yang terkenal, tersebar dari ke seluruh penjuru dunia ini. Imam Syafi'i itu termasuk dawuhnya, termasuk kalamnya. Beliau mengatakan, waditu annan nas yantafi'una bihadzal ilm min ghairi ayyun saba ilayya minhu syai'un. Saya sangat kepingin ilmuku ini manfaat kepada sebanyak mungkin orang, kepada semua orang, tapi tanpa ada satupun yang dinisbatkan padaku. Jadi jangan sampai ada yang memanfaatkan ilmu ini kemudian mengenal kalau ini ilmuku. Itu harapan Imam Syafi'i. Aku sangat kepingin ilmu ini manfaat untuk semua orang, tapi tanpa dinisbatkan sedikit pun padaku. Jadi Imam Syafi'i itu seandainya ngarang kitab, setelah jadi kemudian dicolong, diganti namanya, dicetak, namanya asalnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, diganti kemudian namanya misalnya Muhammad Biju Suprayitno misalnya ya. Yang diganti namanya orang lain itu Muhammad Biju Suprayitno At-Tambaani misalnya itu dicetak. Imam Syafi'i bukan marah, dituntut ke misalnya ini pelanggaran hak cipta, ini misalnya pelanggaran hak intelektual, enggak. Imam Syafi'i bakal sujud syukur, sewenang kasih hadiah orang itu ya. Memang itu yang diinginkan oleh Imam Syafi'i. Jadi ilmu ini manfaat tanpa ada yang dinisbatkan sedikit pun pada beliau. Bukan dituntut karena pelanggaran hak intelektual, ini melanggar undang-undang. Enggak, justru senang bakal dibayar orang itu. Ahsan, anak tak repot-repot nyetak dan tidak ada yang dinisbatkan pada anak. Bakal senang Imam Syafi'i. Ini maksudnya. Makanya pujian Sayyidah Nafisah itu, huwa rajulun yuhsinut toharoh, toharoh dhahirah dan toharoh batinah. Itu pujian Sayyidah Nafisah. Wasyar'an, toharoh syar'an itu apa? Ini ta'rifnya Imam Ibnu Hajar. Ta'rif yang disebutkan di sini, ini ta'rifnya Imam Ibnu Hajar. Ta'rifnya toharoh secara syara' yaitu fi'lu ma tatawaqqaf alaihi ibahah walau min ba'dil wujuh au sawabun mujarrad. Melakukan sesuatu yang mana ibahah, kebolehan sholat, kebolehan tawaf. Ibahah ini kebolehan. Kebolehan apa? Kebolehan melakukan sesuatu. Kebolehan sholat, kebolehan tawaf, dan yang semisalnya. Melakukan sesuatu yang mana kebolehan sholat, tawaf, atau semisalnya tatawaqqafu alaih, tergantung padanya. Antum tidak punya wudu, sholat, tidak boleh kan? Berarti bolehnya sholat tergantung pada wudu. Orang junub sholat tidak boleh. Mandi, nah, mandi ini sholat tergantung pada dia. Bolehnya sholat tergantung pada mandi. Kalau tidak mandi tidak boleh. Itu. Ada orang pakaian atau badannya najis, sholat tidak boleh. Maka najisnya harus dihilangkan. Lah menghilangkan najis ini bolehnya sholat tergantung padanya. Ini namanya toharoh. Fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahah. Melakukan sesuatu yang mana kebolehan sholat atau yang semisalnya tergantung padanya. Walaupun bolehnya nggak total, walau min ba'dil wujuh, walaupun dari sebagian sisi. Kalau wudu memperbolehkan sholat secara total min jami'il wujuh, memperbolehkan tawaf min jami'il wujuh, mandi pakai air memperbolehkan sholat tawaf min jami'il wujuh. Ada toharoh itu memperbolehkan sholat tawaf tapi min ba'dil wujuh, seperti tayamum. Nah, tayamum ini juga toharoh. Kenapa? Dia termasuk yang mata tawaqqaf alaihi ibaha walau min ba'dil wujuh. Artinya min ba'dil wujuh, tayamum ini memperbolehkan sholat tapi tidak seluas wudu. Kalau wudu, satu kali wudu bisa untuk sholat fardu sebanyak-banyaknya. Tapi kalau tayamum hanya satu kali fardu. Itu. Mandi, orang junub dengan mandi bisa melakukan sholat berkali-kali. Tapi kalau tayamum, sholat fardu, satu tayamum, satu sholat fardu. Nanti mau sholat fardu lagi, ya tayamum lagi. Dan demikian seterusnya. Nah, ini. Dan juga tayamum ini terpengaruh oleh niat. Kalau wudu niatnya, niat model apa saja, udah boleh semuanya itu. Tapi kalau tayamum, niatnya nanti di bab tayamum ada 3 tingkatan. Kalau niat yang nomor 2, tidak boleh melakukan yang nomor 1. Kalau niat yang nomor 3, tidak boleh melakukan yang nomor 2 dan nomor 1, dan seterusnya. Terbatas. Min ba'dil wujuh maksudnya terbatas, walaupun terbatas. Nah, jadi toharoh secara syarak
adalah melakukan sesuatu yang mana bolehnya sholat atau semisalnya itu tergantung padanya walaupun dari sebagian sisi, walaupun secara terbatas. Itu au sawabun mujarrad ai fi'lu ma tatawaqqafu alaihi sawabun mujarrad, atau melakukan sesuatu yang mana pahala mujarrad itu hanya, yang mana hanya pahala itu akan didapatkan dengan melakukannya. Nah, jadi melakukan sesuatu yang mana pahala tergantung, seperti basuhan kedua, basuhan ketiga, ini nggak memperbolehkan sholat. Sholat sudah boleh ketika antum wudhu dengan basuhan pertama 1 kali, itu sudah boleh sholat. Tapi kalau ingin dapat pahala lebih, lakukan basuhan kedua, ketiga. Mandi sunat, mandi Jumat misalnya, sunnah, antum Jumatan tidak mandi sah. Tapi kalau ingin dapat pahala lebih, ya harus mandi. Mandi setiap malam bulan Ramadan, dimulai dari maghrib sampai sebelum fajar. Itu yang afdol bainal isya'in. Yang afdol mandi Ramadan itu sebelum isya, setelah maghrib dan sebelum isya, sehingga tarawih itu seger. Itu tidak campur bau gulai atau bau apa yang dibuat buka tadi. Itu tidak campur bau-bau yang lain. Itu afdolnya itu. Tapi tidak terbatas pada itu. Jadi sampai fajar, sebelum fajar itu masih dapat kesunatan, sunat. Tapi tidak harus antum, oh berarti kalau tidak mandi tidak boleh tarawih. Tidak masalah, boleh. Kalau ingin dapat pahala lebih, maka harus mandi. Ini yang namanya toharoh menurut Imam Ibnu Hajar. Takrifnya toharoh, ini takrifnya Imam Ibnu Hajar Haytami, ini melakukan sesuatu yang mana bolehnya sholat atau semisalnya tergantung padanya, walaupun hanya terbatas. Kebolehannya itu terbatas min ba'dil wujuh. Au sawabun mujarrad, atau melakukan sesuatu yang dengannya kita mendapatkan pahala, hanya pahala, tanpa diperbolehkannya sholat dan yang lain-lain. Nah, ini definisi Imam Ibnu Hajar. Ada takrif toharoh yang dianggap lebih bagus, lebih jelas, yaitu takrifnya Imam Nawawi di Majmu'. Nah, ini takrif toharoh Imam Nawawi, majuan panas. Nah, takrifnya Imam Nawawi, takrifnya toharoh ini dianggap lebih jelas dan lebih minim kritikan. Kalau takrifnya Imam Hajar tadi banyak kritikannya dari ulama-ulama yang lain. Yang takrif yang dianggap lebih minim kritikan ya ini, takrifnya Imam Nawawi di Majmu'. Apa toharoh itu? Jadi toharoh itu mencakup toharoh wajib maupun sunnah. Toharoh itu adalah rafu hadas, au izalatun najis, au ma fi ma'nahuma, au ala suratihima. Rafu hadas, menghilangkan hadas, baik kecil atau besar. Berarti mencakup wudu wajib, mandi wajib. Ini. Au izalatun najis, atau menghilangkan najis. Najisnya dihilangkan, semua macam najis, baik najis apa? Mughalladhah, mutawassithah atau mukhaffafah. Itu. Menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma, atau yang fungsinya sama atau yang semakna. Semakna dengan menghilangkan hadas, semakna dengan menghilangkan najis. Maksudnya semakna itu apa? Fungsinya sama. Memiliki fungsi seperti menghilangkan hadas, memiliki fungsi seperti menghilangkan najis. Apa ini contohnya? Tayammum. Tayammum itu tidak menghilangkan hadas. Jadi kalau ada orang hadas kecil harus wudu, tidak bisa pakai wudu, tidak bisa wudu. Kenapa? Tidak ada air, atau sakit, tidak boleh kena air. Tayammum. Lah tayammumnya dia itu tidak menghilangkan hadas. Hadasnya ada, tapi fungsinya sama seperti menghilangkan hadas. Kalau tadi orang wudu hadasnya hilang, apa fungsinya setelah hadas hilang? Manfaatnya boleh sholat. Fungsinya tohara apa? Ibahah. Ini orang hadas
wudu, hadas kecil, wudu pakai air menghilangkan hadas. Setelah hilang hadasnya kan mendapatkan ibaha, boleh sholat. Kalau tayamum ini nggak menghilangkan hadas, cuman fi suratihi, fi surati rafil hadas, memiliki fungsi seperti menghilangkan hadas. Orang tayamum gara-gara nggak bisa wudu, itu hadasnya nggak hilang, hadasnya tidak hilang, tapi ibahanya dapat. Ya, ibahanya dapat. Hadasnya tidak hilang, tapi fungsinya sama seperti hadas, sama-sama mendapatkan ibaha. Junub ya mandi, kalau mandi hilang hadasnya, hasil ibaha. Tapi kalau tidak bisa mandi, tidak ada air atau sakit, tidak boleh kena air, maka apa? Diganti tayamum. Tayamum tidak menghilangkan janabat, tayamum tidak menghilangkan hadas, dia tetap hadas statusnya. Cuman ibahanya dapat, memiliki fungsi sama seperti raful hadas. Huma kepada raful hadas dan izalatun najis. Yang memiliki fungsi seperti raful hadas, tayamum. Yang memiliki fungsi seperti izalatun najis apa? Istijmar, istinja menggunakan semisal batu. Ya, istinja menggunakan semisal batu. Kalau antum buang air, kalimat buang air sebenarnya nggak boleh diucapkan, ada larangan dari Rasulullah SAW. Di Tuhfa itu ada hadisnya. Jadi menumpahkan air, bahasa kita itu, padahal bahasa kita itu justru bahasa halusnya. Kalau kencing dianggap kayak kurang sopan, itu kayak kurang sopan, pakai bahasa buang air. Ternyata ada hadis yang melarang untuk ngomong buang air itu. Ada hadis itu disebutkan Ibnu Hajar, ada hadis. Jadi diganti, jangan biasakan pakai kalimat buang air. Lu kencing kayak kurang sopan, jadi pipis. Suaranya dipelankan ya, itu. Atau qadaul hajah, itu qadaul hajah gitu aja. Jangan pakai bahasa buang air, bahasa qadaul hajah, atau ke kamar kecil misalnya, ke kamar mandi, ke toilet dan seterusnya. Jangan pakai bahasa buang air. Itu ada larangan dari hadis. Wallahu alam hikmahnya apa? Yang jelas ada larangan, ada larangan. Nah, jadi kalau antum qadaul hajah, kencing, berak, nah, wajibnya setelah itu apa? Istinja biar bisa ibadah, biar bisa sholat. Kalau tidak istinja tidak bisa, kepet mau sholat tidak bisa ya. Itu harus istinja. Istinja pakai air, hilang najisnya. Ada istinja alternatif, pakai tisu, pakai batu, seperti nanti akan ada aturannya, diterangkan syarat-syaratnya. Lah, ini tidak menghilangkan najis. Jadi orang istinja pakai batu, najisnya tetap ada, cuman ditakhfif. Itu hanya meringankan najis, bukan menghilangkan. Kalau cebok pakai air, najisnya hilang. Kalau cebok pakai batu, pakai tisu, najisnya nggak hilang, hanya ringan, menjadi ringan. Karena ringan, ibahah hasil, boleh sholat, makfu. Di bawah sholat makfu. Makfu untuk dia. Untuk orang lain tidak makfu. Kalau ada orang sholat, ada orang antum sholat, kemudian teman antum istinjanya pakai batu, antum melihat sendiri tadi istinjanya pakai batu, antum sholat. Ketika sholat antum dipegangi gini, batal sholatnya antum. Kenapa? Disentuh oleh orang yang bawa najis, bukan disentuh, dipegang, digenggam oleh orang yang punya, atau gelandoti, orang yang membawa najis, batal. Untuk dia mampu, kalau dia sendiri sholat, tidak apa-apa. Itu mampu pun tiga tapak mumi. Imam ya. Itu mampu untuk dia, tapi kalau untuk orang lain tak mampu lah. Jadi ini mafi ma'nahuma, yang memiliki fungsi seperti raful hadas tadi tayamum, memiliki fungsi seperti menghilangkan najis, yaitu istinja binahwi hajar, istinja dengan semisal batu, istinja dengan semisal batu. Ini tidak menghilangkan najis, tapi ibahanya hasil, boleh sholat, boleh tawaf dan seterusnya. Termasuk toharo, ini toharo juga berarti wudu, mandi, toharo, menghilangkan najis, toharo, tayamum, toharo, meringkan dengan najis dengan istinja pakai batu, toharo. Termasuk toharo au ala suratihima, bentuknya sama seperti menghilangkan hadas, bentuknya sama seperti menghilangkan najis, tapi tidak menghilangkan hadas, tidak menghilangkan najis, tidak memiliki fungsi yang sama seperti menghilangkan hadas atau najis. Apa contohnya? Mandi sunat. Mandi sunat itu tidak menghilangkan hadas,
mandi Jumat, mandi Ramadan ya, tidak menghilangkan hadas dan juga tidak menghilangkan najis. Itu mandi sunat, wudhu tajdid. Mandi sunat dengan mandi wajib bentuknya sama apa enggak? Sama aja. Bukan berarti kalau mandi wajib nyiramnya dari atas, kalau mandi sunat nyiramnya dari bawah pakai shower dari bawah gitu. Enggak, sama aja ya. Surahnya sama. Nah, itu, surahnya sama. Surahnya sama. Sekedar surahnya sama seperti mandi sunat. Surahnya sama seperti mandi wajib, tapi enggak menghilangkan hadas dan tidak menyebabkan ibahah karena ibahah sudah ada. Ibahah sudah ada. Wudhu tajdid itu sama. Basuhan kedua, basuhan ketiga. Basuhan pertama menghilangkan hadas, basuhan kedua enggak menghilangkan hadas. Bentuknya sama. Basuhan kedua dan ketiga bentuknya sama apa beda? Sama. Basuhan ketiga juga bentuknya sama. Nah ini. Jadi bentuknya saja yang sama. Atau bentuknya sama seperti menghilangkan najis. Seperti apa? Ya taslis ketika menghilangkan najis. Sunat kan taslis, mensucikan najis itu sunat taslis. Itu sunat taslis. Nah, kecuali kalau najis mughalladha, khilaf sunat taslis apa enggak? Karena kaidahnya al-mukabbar la yukabbar. Menghilangkan najis mughalladha itu sudah berat. Jangan diberatkan lagi. Al-mukabbar la yukabbar. Indar Romli, Ibnu Hajar sunat taslis ditambahi 2 kali. Nah, tapi selain najis mughalladha tidak khilaf. Nah, pakaian kita najis, disiram 1 kali sudah bersih, ya suci. Sunat disiram kedua, sunat disiram ketiga. Lah, siraman yang pertama menghilangkan najis, siraman kedua, ketiga tidak menghilangkan najis, tapi surahnya sama. Ini juga toharo. Jadi basuhan kedua, basuhan ketiga itu juga toharo. Mandi sunat, wudhu tajdid itu juga toharo. Semuanya. Lah ini takrif toharo yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Ini dianggap ahsanut ta'rif. Dianggap takrif yang paling bagus. Wallahualam. Dianggap beliau ngambil yang takrifnya Imam Ibnu Hajar. Itu takrifnya Imam Ibnu Hajar. Yang paling bagus ini takrifnya Imam Nawawi di Majmu'. Ini toharo kita istirahat maksimal 15 menit. Maksimal itu ya. Minimalnya berapa? Semenit. Maksimal 15 menit. Nanti kita kembali lagi. Kita lanjut sesi kedua adzan asar. Kita nanti jamaah asar. Setelah itu silahkan istirahat. Sekarang juga silahkan untuk istirahat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.